Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebretin dan juga Super Friends, di kolaborasi Jebret Media bersama Super Soccer dalam YouTube channelnya Super Soccer TV. Dan hari ini kita akan bahas Super Sub. Ya, kita akan bahas dari Super Sub The Three Lions yang memang menjadi penting tidak hanya pemain utama yang di lapangan tapi juga pemain-pemain yang diturunkan dari bench. Kenapa? Bikin bingung nggak kenapa Super Sub ini bahas? Karena ini adalah pemain-pemain yang bisa memberikan impact langsung dalam beberapa pertandingan terakhir di fase knockout buat timnas Inggris. Tapi sebelum kita lanjut membahas dari Super Sub 2 pemain Inggris, gue mau ngingetin dulu nih buat para Super Friends yang masih bingung untuk nobar Euro di mana, nggak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Dan gue saranin juga buat Super Friends buat follow Instagram akunnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Seperti juga super subnya Inggris, yaitu ada dua pemain, yaitu Cole Palmer dan juga Oli Something Watkins. Tapi ngomong dari Cole Palmer dulu, ini pemain yang diharapkan dari awal kapan nih dimunculin, bahkan media-media Inggris saja menyerang Southgate dan juga timnas Inggris. Kok ini pemain yang salah satu pemain paling subur di Premier League tidak pernah dipasang menjadi pemain utama. Tapi somehow ketika dia dimainkan bisa selalu memberikan perubahan walaupun belum mencetak gol, tapi bisa memberikan perubahan untuk timnas Inggris. Gimana Jalo melihatnya? Belum mencetak gol setiap dimainkan sebagai pemain pengganti, tapi Inggrisnya selalu mencetak gol ketika dia dimasukkan. Menurut gue itu salah satu faktor penting kenapa dia layak disebut sebagai super sub bagi timnas Inggris. Dan juga performa dia bersama klub kan juga menunjukkan sebenarnya dia punya kualitas untuk sebagai pemain utama. Bayangin aja 22 gol dan juga 13 assist buat musim pertamanya bersama Chelsea itu udah pencapaian luar biasa banget. Dan sepanjang Piala Eropa kali ini gue ngeliat emang setiap dia ada di atas lapangan, serangan Inggris tuh jauh lebih terorganize lah. Serangannya tuh selalu lebih jadi, selalu lebih positif lah istilahnya. Dia selalu orientasi dia tuh nusuk ke dalam, nusuk ke tengah. Dan juga kalau dia punya dibekali sama pemain-pemain yang istilahnya runner atau pelari-pelari di behind the line, contohnya Watkins lah atau pemain-pemain kayak Gordon sekalipun, menurut gue dia bakal cocok banget untuk timnas Inggris. That's why pemain kayak gini tuh emang valuable banget dimilikin sama timnas Inggris, walaupun nggak sebagai starting lineup, tapi at least kalau dia sebagai pemain pengganti selalu bikin dampak positif menurut gua. Kenapa Fir, menurut lo dia belum layak buat masuk starting lineup Inggris? Apakah memang perannya lebih bagus untuk ketika di saat serangan Inggris buntu gitu? Iya, sebenarnya persaingan aja sih di antara dia dan Saka, dan kita tahu Saka delivered selalu di bawah pelatih Gareth Southgate. Bukan salahnya Palmer, bukan karena dia nggak main bagus, tapi karena emang setiap pelatih punya preference mereka sendiri. Dan si Saka ini dengan catatan bagus juga, goal involvement dia dari 30 laga terakhir ya bagi Inggris kan juga besar, 27-an plus gitu. Jadi memang dia perform juga dalam the biggest stage, dia potensinya juga besar, bracket umurnya juga sama kayak Palmer. Dan menurut gue emang ini adalah disinilah perlunya kedalaman squad, Ji. Jadi bukan hanya Saka sebagai utama, tapi Palmer sebagai backup juga harus siap. Dan itu yang dibilang oleh Southgate juga, bahwa kebersamaan dalam grup ini luar biasa, bahwa pemain yang nggak main pun masih punya semangat sama dengan yang sebagai starter. Jadi para super sub ini bisa masuk menggantikan pemain-pemain starter dan perform sama bagusnya. Itu yang dibutuhkan dalam turnamen football, bahwa para pemain pengganti harus punya kemampuan agar menyamai performance dari para starter. Dan ini yang terjadi di timnas Inggris sekarang. Ya, tapi kalau dari sisi performa kan sebenarnya Inggris dari fase grup sampai fase knockout tuh seringkali menunjukkan performa yang tidak meyakinkan dari sisi permainan ya, walaupun secara result oke. Apakah mungkin ketika dia mainkan Palmer sesuai ekspektasi media dan juga pandit-pandit di Inggris sana, Inggris harusnya bisa bermain lebih bagus sejak awal gitu, nggak harus nunggu ketika mereka ketinggalan atau babak kedua, harus bereaksi ketika mereka dalam posisi terjepit lah ibaratnya Bang Harpa. Seperti Palmer, memasukkan Palmer dari awal saat ini. Iya, kalau gue selalu bilang ya dalam banyak kesempatan ada 20-30%, mungkin lebih
area yang kita nggak ketahui dari luar apa yang terjadi di dalam. Oke. Jadi kita ngelihat Palmer masukin bagus, kenapa nggak main langsung gitu? Nggak salah juga, bukan berarti kita nggak boleh mengkritik atau memberikan suggestion, nggak. Cuman kalau gue ngeliatnya sederhana, pola itu udah terjadi, ya udah nggak usah dirubah gitu. Sama seperti tadi yang gue bilang Bergwijn di Belanda, kenapa Donny Malen jangan dimainin dulu ya karena udah seperti itu jalan. Bukan tadi, itu nanti. Nanti. Berarti lo bisa ngomongin masa depan. Oke. Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kan bagaimanapun juga secara bukan senioritas ya, secara senioritas lah. Saka kan udah lebih inti di Arsenal, udah lebih punya pengalaman di turnamen di Euro. Dan memang Saka deliver lah ya turnamen ini. Dan deliver juga ya otomatis dia, dan gak ada masalah karena itu kan soal waktu aja. Dan kalau misalnya Cole Palmer, gue kok Carlton Cole ya. Carlton Cole. Ya, Chelsea juga tapi. Kalau Palmer bisa deliver juga sebagai super sub, gue rasa nggak ada masalah. Iya. Artinya dia setiap pemain punya role-nya masing-masing ya. Kita kalau masih ingat dulu Andreas Schürrle kan selalu gitu kan, baik di Chelsea maupun di tim nasional Jerman selalu bagus. Götze juga segala macam. Dan sedikit gue mau tarik ke belakang. Mungkin publik Inggris juga harus terima kasih kepada Guardiola ya, karena dia quote by quote kan ngelepas Cole Palmer ke Chelsea. Sebuah keputusan yang mungkin gue nggak tahu lah, mungkin disesali sama Guardiola mungkin ya, tapi yang pasti itu disenangi oleh Southgate. Akhirnya kita tahu Cole Palmer dapat posisi yang sangat reguler di Chelsea, dan akhirnya di situ dia begitu pematang lah ya, dan akhirnya kita lihat mentalnya menurut gua tuh di situ kelihatan banget, sehingga akhirnya dia juga jadi penalty taker dan top score berapa 15 gol Jal Di Chelsea top score deh. nah, top score double digit lah gitu. Jadi ya itulah peran dalam satu tim. Lu nggak mungkin semua jadi leader, ada 20 sekian pemain kan nggak mungkin lu nyenangin semuanya. Yang penting bagaimana as a team lu bisa bermain dan deliver gelar. Gua rasa at the end kalau seperti yang jadi idaman lu Ji, football coming home, gua rasa nggak at the end orang nggak akan mempermasalahkan lu main cuma 1 menit, lu main cuma 10 menit, at the end lu dapat gelar itu. Ini Palmer kan sekarang bahkan tadi gue baru lihat di Fantasy Premier League dia akan menjadi satu pemain paling mahal juga nih. Iya, kan? Dengan 10 apa berapa kan? Gimana lihat Palmer ini Jal? Bisa, sebenarnya dia nggak harus di kanan kan? Padahal musim lalu cuma 6, apa 7, deh. Iya, improvementnya jauh banget. Bisa taruh tempatnya Foden atau tempatnya Bellingham juga sebenarnya kan? Bahkan bersama Pochettino beberapa kali dimainkan sebagai false nine juga, dia main di posisi itu pun bisa, dan semuanya selalu bisa kontribusi gol. Dan gue ngeliat tadi menyambungin sama Bung Arpa soal dia ini ya, soal sama Guardiola itu kan juga sebenarnya Guardiola nggak mau yang ngelepas dia banget. Dia bilang kalau lu sabar-sabar aja pasti bakal gue kasih kesempatan. Tapi dia ngerasa gue ini udah first team quality, gue udah, dan keputusan ternyata tepat ya. Iya, dan ternyata dia nunjukin emang dia udah siap untuk main di tim utama. Dan kalau soal itu sih udah nggak perlu diraguin lagi dari segi mentalitas, dan yang terpenting dari secara body language, secara gestur dia emang nunjukin gue emang layak ada di sini dan gue emang punya kualitas itu, dan dia selalu pede untuk nunjukin itu. Nggak heran lah setiap dia main tuh rasanya beda gitu, auranya emang positif banget segala macam. Dan kontribusi dia kan nggak cuma kontribusi gol doang, tapi kalau segi defense dan juga yang paling penting dia nggak gampang hilang bola sih, penguasaan bola kuat banget. That's why peran-peran pemain kayak gini biasanya dulu Inggris kan selalu mentok di situ, pemain penggantinya nggak bisa ngasih impact kayak begini, paling mentok-mentok dulu Peter Crouch kalau buat impact, mentok Darius Vassell, Pesky. Tapi sekarang lu punya variasi striker, punya variasi pemain-pemain second line kayak Palmer yang levelnya nggak jauh ya. Iya, itu udah bagus banget buat tim-tim turnamen kayak gini, cocok justru malah menurut gue. Dan kemarin menurut gue tuh umpannya tuh sampai sejauh ini ya adalah puncak dari segala tempaan dia di klub, dan akhirnya dia bisa ngasih umpan yang wah itu visioner banget menurut gue sih. Iya, Umpan visioner Oli Watkins ya. Dan ini yang akan kita bahas selanjutnya, itu main super sub kedua Oli Watkins yang mendapatkan umpan visioner dari seorang Cole Palmer, yang dua-duanya berasal dari bench Inggris dan memberikan kemenangan untuk The Three Lions. Ini gimana pemain yang bisa dibilang di Aston Villa musim lalu menjadi andalan, tapi tidak ada yang menyangka gitu dia akhirnya bisa mendapatkan tempat. Orang mungkin akan mikir Tony akan masuk menggantikan untuk menggantikan Harry Kane atau menemani Harry Kane, tapi ternyata yang dikeluarkan adalah Watkins. Gimana Fir lo melihat? Iya, emang momen super sub banget karena Southgate setelah laga dia mengakui bahwa ini yang akan diberikan oleh Watkins kalau saya masukin dia. Dia itu orangnya suka nge-press di depan, kita tahu dia work rate-nya luar biasa banget di Aston Villa. Dia finishingnya juga bagus, 27 gol di semua kompetisi, jumlah yang sangat dan asisnya juga banyak dia luar biasa, asisnya 13. Dan ini membuktikan Southgate ya punya keberanian juga, karena sebelum ini Tony udah 2 kali bermain bagus ya lawan Slovakia, lawan Swiss berkontribusi. Tapi si Watkins sebelum penampilan ini adalah dia hanya bermain 20 menit di laga lawan Denmark, di mana dia yang triple change-nya Southgate yang hampir nggak berbuah apa-apa, di mana dia cuma lari-lari aja. Tapi
yang dicari, didapatkan dan diberikan oleh Watkins, run behind the defense, dan juga bagaimana bola yang diberikan oleh Palmer tadi yang line breaking pass atau operan membelah samudra itu membuat pertahanan si Belanda yang memang udah sepanjang tadi 80 menit dia bermain hanya menghadapi seorang Kane yang lebih sering menghadap ke gawangnya sendiri ketimbang ke depan. Dibentuk oleh serangan yang hanya dalam 10 menit ini Watkins selalu lari-lari, dan bahkan technical observer UEFA memberikan dia man of the match laga walaupun hanya 10 menit bermain, benar-benar seorang super sub. Golnya momentum banget ya. Dan ini sering dilakukan juga di Aston Villa, gol-gol seperti itu. Dulu ngeliat kemarin apakah memang situasional, karena kita lihat lawan Belanda yang sudah dalam posisi tertinggal mau tidak mau backnya juga akan lebih naik, dan akhirnya membutuhkan striker seperti Watkins dibandingkan Ivan Toney yang hanya lebih bagus di duel-duel udara untuk serangan oportunis itu, bukan yang breaking line lah. Menurut gue situasional dan kecerdikan dari Watkins sih, karena sebelum gol itu terjadi, sebelum bola jatuh ke kakinya Palmer, itu kan ada space gede banget tuh areanya di belakang itu, dan dia aware, dia langsung tahu oh itu space, gue lari ke sana karena dia tahu si Palmer bakal ngasih bola ke situ. Belum tentu kalau Harry Kane atau si Toney itu kan kalau mereka bukan tipikal strike pelari seperti itu. Bukan pelari ya, benar. Aware akan space. Kalau Kane mungkin ngarepin bola ke kaki. Kalau Toney ngarepin bola duel-duel udara, dia punya hal di situ. Tapi kalau Watkins ini profil yang jauh berbeda dibandingkan dua striker lainnya. Dia tahu space dan dia mau diajak lari, senang dikasih bola daerah, dan menurut gue lagi-lagi pemain valuable, dan kepintaran Southgate juga ngebaca situasi lawan kayak apa, cocoknya dikasih striker yang kayak apa, dan itu yang terjadi. Reward sebuah gol itu mahal banget sih harganya. Dan juga Belandanya mungkin udah expect ini bakal jadi penalti, bakal jadi babak tambahan waktu, tapi ternyata dia punya satu momen, punya satu kartu lagi si Southgate, dan masukin Watkins terbukti jadi keputusan yang tepat banget. Dan dia kan udah bersumpah juga tuh tadi tuh. Si Palmer ntar oper gua golin. Pas lagi dia masih dicarangin, pokoknya nanti kita bakal masuk. Ternyata itu kadang-kadang mungkin tim talk apa ya? Tim talk itu juga artinya kalau gua ambil kesimpulan tadi kan, biar ada gunanya juga teman-teman tadi nyacin. Iya benar. Artinya mereka kan sebagai satu tim kan berarti berbicara kan, kompak. Nah, ini menurut gue juga salah satu hal yang nggak bisa kita lihat dari luar. Jadi mungkin buat Southgate sebagai mantan pemain, dia tahu nih di ruang ganti, oh kayak gini gue mesti menciptakan atmosfernya seperti apa sehingga mereka kompak. Jadi ya itu yang dikatakan orang banyak dalam pertandingan yang ketat itu dibedakan detail yang kecilnya. Mungkin ini dengan ruang ganti yang sangat kondusif, pemain juga kompak, dan akhirnya mereka bisa dikasih kesempatan 10 menit tadi yang seperti dikatakan Bro Firzi, tapi bisa memberikan impact yang besar dan jadi man of the match. Pertanyaan gue adalah, kalau Palmer kan mungkin pemain yang ada dari bench Inggris, dia berasal dari tim besar seperti City, pindah ke tim besar lainnya Chelsea, walaupun ya peringkat tim besar juga lah. Dia main di mana? Melon. Seneng banget disebut Conference League ya. Nah kalau seorang Oli Watkins kan, Firzi main di mana timnya? Nggak masuk kan? Nggak ada, gara-gara lu juara sih. Luar biasa. Sementara Oli Watkins ini kan dari Aston Villa gitu, dan udah mungkin 2 musim terakhir sudah dibilang perkembangannya signifikan, atau bahkan 3 musim terakhir sejak eranya masih ada Grealish pun dia sudah menjadi talismannya buat Aston Villa. Tapi kenapa belum ada tim besar yang tertarik mengambil dia? Apakah memang dia levelnya hanya mediocre papan tengah ke bawah, atau menurut dia layak untuk main di Big 5 atau Big 4? Big 6 lah. Enggak sih, karena emang dia kan breakthrough. Ya kalau kita ngomongin ya breakthrough season di mana dia berkontribusi sangat besar kan baru yang musim kemarin. Walaupun emang dia udah ada tanggung jawab dia di Aston Villa emang besar. Kita lihat Aston Villa tanpa dia dengan hanya mengandalkan John Duran itu kan nggak bisa disamakan. Nah, emang dia baru musim kemarin penampilannya work rate-nya setinggi ini kelihatan, dan mungkin juga pada akhirnya mereka melihat mungkin Watkins perlu 1-2 tahun lagi untuk berkembang di Villa seperti yang terjadi di Grealish. Grealish kan juga musim pertama kedua dia bagus, orang-orang nggak terlalu yakin, jadi harus nunggu sampai musim kedua ketiga biar lihat ini nggak one season wonder. Tapi dengan penampilan dia di Euro ini biasanya memang akan ada pasti perhatian lebih. Tapi kita tahu harga transfer dari seorang striker top Premier League ke Premier League lain itu nggak akan mudah, nggak akan murah. Orang Inggris di mana timnya bermain di Liga Champions, jadi pasti harganya udah nggak karuan banget. Jadi mungkin buat tim-tim lain ya kayak timnya Panji sekarang nyarinya ke Serie A 40 jutaan dicicil 3 kali. Kalau Watkins mungkin 100-an lebih sekarang. Tapi kalau kita bandingin misalkan sama Nketiah gitu, bagusan mana menurut lo? Sama Nketiah pembandingan. Jelas Nketiah lah. Masa pembandingan Nketiah jelas Kita kan suka banget sama Nketiah. Watkins lah jauh, dan sekarang dia main di Liga Champions loh. Iya. Lu maksudnya kayak, oke, gue kenapa harus
kenapa harus semua pemain itu harus dialirkan ke klub besar gitu loh? Nggak ada masalah. Kalau bisa pemain itu membawa klub ini jadi besar kan, seperti yang dilakukan Watkins sekarang gitu. Betul. Tapi kan sisi gajinya beda. Tapi kalau ngomongin kemarin kan Arsenal bahkan seperti dikaitkan sama Ivan Toney gitu ya. Walaupun dari sisi harga mungkin kemahalan dengan 70-80 juta. Tapi kan Watkins nggak pernah tuh diisukan sama sekali. Apakah memang levelnya dia hanya mentok ya kayak Dominic Calvert-Lewin yang situ-situ aja kayak? Kalau gue bilang enggak sih. Pertama kalau Calvert-Lewin kan masalahnya cedera terus kan. Itu udah Ya, satu masalah. benar. Kedua konsistensinya Watkins lebih jauh daripada Calvert-Lewin ya. Mungkin itu ada korelasinya juga dengan Watkins lebih bugar. Dan kita lihat Watkins kayak yang tadi Firzi bilang, dia udah ada dari 3-4 tahun lalu. Kita juga yang main Fantasy League tuh dia dulu masih Lumayan murah lah. harganya. Dia tuh Dia sama minimal belasan gol selalu Dari ada. Brentford, iya. Rashford aja nggak pernah. sama Patrick Bamford kan. Iya. Leeds Iya, yang itu 3 tahun lalu. 3 Iya. tahun lalu. Tapi kemudian ada sedikit turun. Tapi lama-lama di grafiknya naik dan sampai akhirnya sekarang di Liga Champions. Jadi gue rasa mungkin it's a matter of time juga. Kita nggak pernah tahu karena faktor pindah itu banyak sih. Faktor bisa juga kayak Vardy juga. Lo bisa tanya juga. Kenapa nggak pindah-pindah? Iya, benar. Gitu loh. Bisa karena emang dia orangnya kayak gitu. Bisa karena agennya. Bisa karena emang nasibnya kurang bagus. Macam-macam gitu loh. Iya. Tapi sekali lagi dia dapat apa nih di tim ini? Bisa membawa apa tim ini dari yang tadinya Papan bawah papan tengah. bawah jadi ke atas atau dari papan tengah jadi juara? Itu gue rasa achievement tiap orang beda-beda. Ya karena usianya sekarang udah 28 tahun, satu musim lagi mungkin udah mendekati 30 tahun. Menurut lo dia punya chance untuk main di Big Six? Menurut gua nggak ada sih. Sama Nggak ada. halnya kayak si Solanke juga musim lalu kan juga lagi bagus-bagus juga. Tapi kalau soal Big Six itu udah lompatan yang terlalu jauh menurut gua. Dan dia emang tepatnya emang di Aston Villa. Gaya mainnya juga cocok banget sama si Unai Emery. Gak heran angka terbaik dia datang sejak si Emery datang juga. Jadi menurut gua udah tempat yang paling pas. Main di Liga Champions dan mungkin 2 tahun 3 tahun masih ngerasain lah si Aston Villa tuh bagusnya Watkins kayak apa. Tapi kalau untuk setelah itu menurut gua dia udah jadi just another player aja. 2 tahun 3 tahun masih oke, tapi habis itu stay aja di Aston Villa. Atau gini deh, berapa tahun terakhir coba kita lihat deh. Striker Inggris yang bagus yang pindah itu siapa? Dalam satu divisi. Udah lama. Ya, lama dulu apa sih yang gondrong tuh Newcastle tuh juga. Andy Carroll. Andy Carroll gagal Itu gitu. gagal. Memang pada akhirnya fenomenanya kayak seperti Hati-hati. itu deh. Welbeck Danny Welbeck di situ-situ aja. justru malah di Brighton kayaknya. Ke Arsenal Agak bego lumayan. ya. Di Brighton agak lumayan ya. Harus hati-hati Bisa kayaknya. gusur Evan Ferguson tapi cedera Evan Ferguson ya kan. Kayak gitu. Ya kita lihat lah nanti seperti apa ini nasibnya Oli Watkins. Apakah dia juga bisa berpeluang menggantikan Harry Kane nanti di partai final ketika misalkan Harry Kane tidak begitu maksimal, atau justru situasionalnya Southgate akan lebih memilih Tony untuk bisa menggantikan Harry Kane jika nanti dibutuhkan di babak kedua jika memang serangan Inggris agak tumpul ya. Dan ini mungkin akan membingungkan buat para fans Inggris siapakah striker yang layak untuk timnas Inggris di masa depan nanti, karena Harry Kane mungkin kayaknya sudah memasuki usia yang sudah peaknya. Kita nggak tahu mungkin Harry Kane akan 2 tahun lagi masih subur ini di Liga, atau justru nanti di timnas Inggris bakal ada penyegaran baru. Ini membuat fans Inggris bingung, dan buat kalian juga masih bingung untuk nonton Euro di mana, nobar di mana, gue kasih tahu nih, nggak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlive.id. Plus gue saranin lo semua buat follow Instagram akunnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super, dan pastinya jangan lupa saksikan terus konten-konten menarik lainnya di YouTube channelnya Super Soccer. Akhir kata saya Panji Surono, dan jangan lupa kita lanjutkan topik-topik yang gak kalah serunya di DPI setelah yang satu ini. Halo Jabretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.